Hey guys, balik lagi nih sama Mimin. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik aja ya. By the way, untuk video kali ini teman Mimin nih yang bakalan bawain ceritanya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ke filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan sekelompok Basarnas cabang Amerika sedang menyisir sebuah pegunungan yang terkena Caah Dengdeng, yang mana mereka sedang berusaha mencari korban yang terjebak di gunung tersebut. Negative on the hikers, but it's getting worse out here. Where's that volunteer on horseback? He's not on radio. Namun pada saat kapal helikopter pengintai mengalami turbulensi, sang pilot pun memerintahkan mundur dari TKP. Dan pada saat bersamaan Basarnas cabang Amerika dan pilot EPSMR mundur dari TKP, ada seorang amang-amang yang kita sebut saja Haji Sanusi, yang dengan gagah berani menerobos masuk ke dalam pegunungan yang sedang Caah Dengdeng. Dan benar saja, pada saat Haji Sanusi menyemprotkan senter ke tanah, dia menemukan seekor mayat wanita yang sudah tergeletak. Dan pada saat bersamaan, Haji Sanusi melihat ke gawir sekitar, dan dia tahu di tempat itu sedang terjadi Caah Dengdeng. Dengan rasa takut, Haji Sanusi tersebut berkata dalam hatinya, "Ampun ya Allah," dan dia langsung meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian, pada saat Haji Sanusi hendak pergi dengan kudanya, ada dua orang berteriak yang berniat nge-BM kepada Haji Sanusi. Pada saat Haji Sanusi mengajak, kita sebut saja Yuyun dan Dayat untuk pergi, Dayat bersikeras ingin menyelamatkan istrinya, yang dimana sudah ditemukan tewas oleh Haji Sanusi. Tidak lama kemudian Caah Dengdeng pun tiba. Getting close! Setelah Caah Dengdeng selesai, Ketua Basarnas cabang Amerika pun menanyakan amang-amang yang gagah berani menerobos Caah Dengdeng seorang diri, yang ditemani dengan kudanya yang tidak lain dan tidak bukan adalah Haji Sanusi, yang mana sebenarnya Haji Sanusi adalah veteran perang Vietnam. Tidak lama, Haji Sanusi pun pulang. Dengan keadaan awak teriris dan jantung deg-degan, ia berusaha menenangkan diri sambil memakan sisa sukro yang ia masukkan ke kantong jaketnya pada saat tahlilan almarhum Bieti. Tak lama, ia masuk ke dalam rumah dan duduk di kursi Olimpik. Dan pada saat itu, saudaranya yang kita sebut saja Umi Pipik bercerita bahwa dia sudah menonton berita di TV One tentang dirinya. Haji Sanusi pun sangat menyesalkan karena ia tidak bisa menyelamatkan 2 orang korban jiwa, 3 orang gagal jantung, 1 orang usus buntu, 5 orang buduk bujur, dan 2 orang turwisen. Namun Umi Pipik sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Haji Sanusi. Dan Umi Pipik pun sangat berterima kasih pada Haji Sanusi karena sudah mengizinkannya tinggal dan menjaga Julaiha cucunya. Pagi pun telah tiba. Haji Sanusi pun bangun dari tidurnya. Dia pun keluar dan selalu rutin melatih lumba-lumba. Tak lama, Haji Sanusi pun beristirahat. Ia pun mengobrol dengan Umi Pipik kalau dia melihat mobil Julaiha dan bercerita bahwa Julaiha mahir menaiki kuda yang ia latih. She's got away with horses. Scene pun berganti. Pada saat Haji Sanusi sedang membuat bedog, Julaiha pun datang dan mereka pun mengobrol. Haji Sanusi pun memberikan ceramah dan nasihat pada Julaiha ala bataning khotib Jumat. Setelah lama mengobrol, Julaiha pun mengajak Haji Sanusi untuk berkuda sambil bercerita bahwa dia sangat ingin pergi ke pesta temannya. Namun, Haji Sanusi menyarankan agar Julaiha mengadakan pesta di terowongan bawah tanah miliknya. Dan Julaiha pun setuju. Julaiha yang cantik mengajak teman-teman dan pacarnya memasuki terowongan bawah tanah dengan diiringi musik dangdut hajatan tetangga. Pada saat Julaiha dan pacarnya ingin melakukan maksiat badak, telepon Julaiha pun berbunyi. Julaiha pun mengangkat telepon dari temannya yang mengetahui keberadaan ayahnya. Pesta pun selesai. Haji Sanusi pun menjemput Julaiha yang masih berada di terowongan seorang diri. Dan Julaiha pun memberitahukan bahwa dirinya ingin pergi ke Meksiko untuk mencari ayahnya. Sambil menasehati Julaiha, Haji Sanusi memberitahukan bahwa ayahnya adalah penjahat yang lebih jahat dari monster-monster di film Ultraman. Namun Julaiha bersikukuh ingin bertemu dengan ayahnya dan beradu argumen dengan Umi Pipik. Dan Umi Pipik pun melarang Julaiha untuk pergi ke Meksiko. Dan Umi Pipik pun membeberkan bahwa Haji Sanusi adalah pria terbaik dan mikanya Julaiha daripada ayahnya sendiri. Dan ia pun memberitahukan semua Pamolah yang menyimpang dari ayahnya lebih bejat melebihi Pamolah peran-peran antagonis di film Azab Indosiar.
Tapi Julaiha tetap tidak benang dicarek. Ia pun membohongi Mamah Dedeh kalau dia tidak akan pergi ke Meksiko untuk bertemu dengan ayahnya. Namun, dia mau pergi bersama teman-temannya untuk ngaliwat jengkol ngora. Pada saat di tengah-tengah jalan tol Cipularang, Julaiha membulatkan tekad dan memutarbalikkan mobilnya menuju Meksiko untuk menemui temannya. Kita sebut saja Betty. Tak lama, Julaiha pun bertemu Betty dan mengajak ke rumahnya. Dan Betty pun menawarkan manisan pala kepada Julaiha. Di lain tempat, Haji Sanusi pun merasa sangat cemas. Waktu sudah beduk asar, namun Julaiha belum juga pulang dari sekolah agama. Malam pun tak tiba. Betty pun segera mengajak Julaiha ke tempat ayahnya. Tak lama, Julaiha pun bertemu dengan ayahnya, sebut saja Engkus. Julaiha pun bertanya pada ayahnya, mengapa dia meninggalkan ia dan ibunya pada saat itu. Ayahnya menjawab bahwa bisnis aci kawung yang ia miliki tidak cukup untuk menafkahinya. Tak lama, ayahnya pun menyuruh Julaiha pergi dari rumahnya. You don't need to come back. Lalu Julaiha pun pergi dari rumah ayahnya sambil menangis. Dan Betty pun yang ada pada saat itu berusaha menenangkan dan berusaha menghibur Julaiha dan mengajaknya pergi ke tempat haram. Dan Julaiha pun diganggu oleh seorang pria bejat yang menawarkan manisan pala. Yang mana manisan pala tersebut sudah dicampur dengan obat tidur. Dan Julaiha pun diculik. Pagi pun telah tiba. Terlihat ada pertemuan antara Bandar Engkol dan Bandar Asin Cucut yang sedang mengadakan pertemuan untuk membahas bisnis jual beli wanita di bawah umur. Dicen por ahí que buscas expandir el gabacho. Di lain tempat, Mamah Dedeh dengan riuh lari terpirit-pirit menghampiri Haji Sanusi yang sedang mengurus kudanil. Kudanya. Dan Mamah Dedeh pun memberitahukan bahwa Julaiha telah pergi ke Meksiko untuk menyusul ayahnya. Dengan sangat marah, Haji Sanusi mengemas barang-barang yang ia perlukan untuk menyusul Julaiha ke Meksiko. Dan sebelum Haji Sanusi pergi, Mamah Dedeh bertanya apakah dia perlu melapor ke polisi. Namun Haji Sanusi mengada-ada kasurupan Mario Teguh dan mengeluarkan quotes bahwa polisi di sini tidak ada wewenang dan tidak akan peduli. Kau menelpon polisi sama saja dengan kau menelpon polisi tidur. Nying. Tak lama, Haji Sanusi pun pergi menggunakan mobil kol buntung para Ginari Kesi. Di lain tempat, Julaiha ternyata sudah berada di tempat markas yang kita sebut saja Idan. Yang mana, ia adalah orang yang mengumpulkan gadis-gadis untuk dijual ke Bandar Cengkeh. Dan Idan pun mengancam kepada semua tawanannya agar mereka tidak mencoba kabur dari markasnya. Atau Idan akan menghukum tawanannya yang mencoba kabur dengan cara mencubitnya dengan gegep. Haji Sanusi pun menghampiri rumah ayah Julaiha. Namun, Haji Sanusi sama sekali tidak mendapatkan informasi. Lalu, Haji Sanusi pun melanjutkan untuk mengontrol temannya Betty. Pada saat Haji Sanusi sampai di rumah Betty, Betty pun bercerita bahwa dia tidak tahu dan dia dalam keadaan tefar. Dan menurutnya, Julaiha mengobrol dengan orang lain sambil meminum air manisan pala yang tersedia di tempat haram tersebut. Tetapi Haji Sanusi tidak mempercayai Betty begitu saja. Di tengah pembicaraan, tanpa sadar, Betty mengangkat tangan kirinya yang terpasang gelang milik Julaiha. Dan Haji Sanusi pun mengetahui betul bahwa gelang yang ia kenakan adalah milik Julaiha. Tanpa basa dan basi, Haji Sanusi langsung mengancam Betty dan memaksa memberikan informasi tentang orang-orang yang menculik Julaiha. Singkat cerita, Betty pun memberikan informasi dan tempat di mana Julaiha diculik. Dan Betty pun dipaksa untuk menunjukkan orang yang menculik Julaiha. Setelah mengetahui pelaku yang menculik Julaiha, dan sekali lagi tanpa basa dan basi, Haji Sanusi mulai menjalankan aksinya dan ia mengeluarkan jurus-jurus yang dulu ia pernah pelajari di desa Konoha. Dengan emosi, Haji Sanusi langsung menangkap orang yang menculik Julaiha. Haji Sanusi pun memaksa kepada, kita sebut saja Dadang, agar memberitahukan keberadaan Julaiha. Namun Dadang bersikukuh tidak memberikan informasi apapun kepada Haji Sanusi. Yang mana itu membuat murka Haji Sanusi. Sampai-sampai ia mengeluarkan 5 ekor biju di dalam tubuhnya. Dan Haji Sanusi pun langsung menusuk Dadang dengan kunai miliknya di bagian paha. Tak cukup sampai di situ, Haji Sanusi yang telah sepenuhnya dikuasai cakra Kyubi Ki Atang, Ki Ajat dan Ki Ahmad, ia juga mematahkan tulang Dadang yang mungkin ingin dijadikannya seblak ceker. Sampai-sampai Dadang kehabisan cakra dan akhirnya mau memberitahukan keberadaan Julaiha.
Tanpa sadar, ternyata ada seorang wanita yang kita sebut saja Lilis, yang terus mengikuti dan memata-matai Haji Sanusi dari tempat haram tadi. Tak lama, Haji Sanusi pun tiba di tempat putrinya Julaiha diculik. Ia pun langsung bergegas ke tempat yang ditunjukkan Dadang. Namun, Haji Sanusi sama sekali tidak menyadari kalau tempat tersebut memiliki banyak mata-mata dan ninja-ninja sensor yang saling terkoordinir dan selalu mengirimkan informasi ala bataning cak-cak bodas apabila ada orang yang mencurigakan di tempat tersebut. Dan benar saja, Haji Sanusi pun terciduk dan semua anggota Kampak Rompang berhasil menyudutkan Haji Sanusi di atap gedung yang sudah dipenuhi geng Kampak Rompang tersebut. Haji Sanusi pun digeledah dan dicek body oleh anggota Kapak Rompang, yang kebetulan Haji Sanusi membawa pisau dapur dan senjata api yang ia bawa dari rumahnya. Singkat cerita, Haji Sanusi pun dipukuli oleh Cahyadi dan seluruh anggota Kapak Rompang. Sampai-sampai Haji Sanusi tak sadarkan diri. Haji Sanusi pun dalam keadaan setengah sadar terus berbicara agar geng Kapak Rompang melepaskan Julaiha. Sebagai wakil ketua geng, Cahyadi menyarankan agar Haji Sanusi dibuang ke dalam tong sampah. Tapi tidak dengan Ajis. Ajis lebih suka Haji Sanusi menderita dan mengingat kejadian tersebut, dan hanya menjadi ladang keuntungan bagi bisnis haramnya. Dan Ajis berjanji akan menandai Julaiha dan menjualnya. Ajis pun menyuruh Haji Sanusi agar dibiarkan hidup dan menyuruh Cahyadi memberikan tanda samurai X di pipinya. Geng Kapak Rompang pun meninggalkan Haji Sanusi seorang diri. Dari kejauhan, sekitar 2 cm, Lilis terus memata-matai dan terus mengawasi Haji Sanusi yang tanpa berpikir panjang langsung menyelamatkan Haji Sanusi dan membawa ke rumahnya untuk dirawat. Di lain tempat, Cahyadi sangat marah kepada Ajis karena tidak mengizinkannya untuk membunuh Haji Sanusi. Sebagai gantinya, Cahyadi meminta agar Ajis memberikan Julaiha untuk dijadikan pelampiasan amarahnya dengan menyuntikkan obat paramek dengan dosis tinggi yang menyebabkan Julaiha hilang kesadaran. Lalu Cahyadi pun memberikan tanda yang sama kepada Julaiha. Di lain tempat, Lilis memanggil dokter untuk merawat Haji Sanusi yang sedang sekarat. Dokter pun menyarankan Haji Sanusi agar dirawat di rumah makan. Maksudnya di rumah sakit. Karena menurut investigasinya, Haji Sanusi mengalami geger otak. Dan dokter pun memberitahukan bahwa Haji Sanusi akan pulih setelah 2 hari. Haji Sanusi pun siuman. Haji Sanusi pun langsung menanyakan alamat putrinya diculik dan siapa sebenarnya para penculik tersebut. Lilis pun menjelaskan bahwa Ajis dan Cahyadi yang melakukan itu semua. Lilis pun menceritakan bahwa putrinya pun bernasib sama seperti Julaiha dan telah lama meninggal karena overdosis. Dan Haji Sanusi pun bersikukuh menanyakan alamat domisili Ajis dan Cahyadi untuk balas dendam dan membawa kembali putrinya Julaiha. Tak lama, Haji Sanusi pun tiba di tempat yang ia maksud dan menyamar kalau dia ingin menyewa gadis yang masih muda. Dan mucikari pun memberikan katalog untuk Haji Sanusi dengan awak keker yang mana dia adalah veteran kuli bangunan. Tanpa berpikir panjang, Haji Sanusi pun langsung menghajar para mucikari-mucikari di hotel tersebut sambil berteriak, "Aing mau!" Tak lama, ia pun menemukan putrinya Julaiha yang sedang kedinginan tanpa busana. Dan Haji Sanusi pun membawa pergi dari tempat setan tersebut. Tak lama, pembantaian itu pun sampai ke telinga Ajis dan Cahyadi, yang membuat Ajis dan Cahyadi berdebat. Dan Cahyadi menyalahkan Ajis karena tidak membunuh Haji Sanusi pada saat itu. Dan Cahyadi berjanji dia akan menghabisi Haji Sanusi dengan caranya sendiri. Di lain tempat, Haji Sanusi berusaha mengajak ngobrol Julaiha yang sedang sekarat. Haji Sanusi menceritakan bahwa Julaiha adalah penunggang kuda yang hebat dan selalu memenangkan perlombaan adu cupang. Tak lama, Julaiha pun meninggal tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Haji Sanusi pun langsung memberhentikan mobilnya seketika dan langsung meneteskan air mata karena belum sempat ngatalkinan Julaiha. Keesokan harinya, Haji Sanusi pun sampai di padepokan dan memberitahukan Mama Dede bahwa Julaiha sudah meninggal
Dan Mama Dedeh pun menangis sekencang-kencangnya. Tak lama, Haji Sanusi pun memakamkan putrinya Julaiha di padepokan hanya seorang diri, tanpa dibantu RT, RW, dan warga setempat. Di lain tempat, Mama Dedeh mempersiapkan barang-barangnya untuk dibawa pulang ke kampung halamannya. Karena Haji Sanusi memberitahukan bahwa padepokannya sudah tidak aman dan tidak higienis lagi. Batin kunyuri hati, Haji Sanusi ingin membalas dendam kematian putrinya Julaiha. Setelah Mama Dedeh meninggalkan padepokan Haji Sanusi langsung menyiapkan perangkap mematikan untuk anggota Kapak Rompang. Ia mempersiapkan perangkap dengan sangat detail dan sedikit berlatih ketangkasan yang ia kuasai dari kecil, yaitu memanah. Setelah Haji Sanusi menyelesaikan perangkap, Haji Sanusi kembali ke Meksiko yang bertujuan untuk membunuh Cahyadi dengan sesadis-sadisnya. Tapi sebelum itu, Haji Sanusi menanyakan alamat rumah Ajis dan Cahyadi kepada Lilis. Lilis pun bersedia membantu Haji Sanusi dengan memberitahu alamat Cahyadi. Malam pun tiba. Haji Sanusi melihat situasi dan menjalankan misinya dengan sangat baik dan menghabisi anak buah geng Kapak Rompang satu persatu. Tak lama, Haji Sanusi pun sampai di kamar Cahyadi dan bersiap-siap menyergap Cahyadi yang sedang berada di kamar mandi. Dan keesokan harinya, polisi dan geng Kapak Rompang pun berkumpul di kediaman Cahyadi. Dan Ajis pun datang dan melihat jasadnya Cahyadi yang mati mengenaskan dengan kondisi kepala terpenggal. Dan di lain tempat, Haji Sanusi membawa kepala Cahyadi dan melemparkannya di tengah jalan sebagai jejak agar Ajis dan geng Kapak Rompang menemukan Haji Sanusi. Ajis pun menyiapkan persenjataan dan mengajak anak buahnya untuk menangkap Haji Sanusi. Setelah 1 hari 4 malam perjalanan, Ajis dan geng Kapak Rompang pun tiba di padepokan Haji Sanusi dengan selamat. Alhamdulillah. Pada saat sedang ziarah kubur, Haji Sanusi mendengar komplotan geng Kapak Rompang telah sampai di padepokannya. Dan boom! Pertunjukan pun dimulai. Satu persatu anak buah Ajis pun tumbang. Haji Sanusi pun masuk ke ruangan bawah tanah, yang mana lorong tersebut sudah dipersiapkan 1001 macam perangkap untuk membunuh para geng Kapak Rompang. Anak buah Ajis pun sangat kebingungan dan sangat susah untuk menemukan Haji Sanusi dikarenakan terowongan bawah tanah tersebut bak labirin yang sangat susah untuk mencari jalan keluar. Satu persatu, anak buah Ajis pun tewas mengenaskan dan dihabisi tanpa ampun oleh Haji Sanusi. Haji Sanusi pun menyalakan musik qasidah untuk memancing amarah Ajis. Tidak terasa, kini hanya tinggal Ajis seorang diri di labirin tersebut, dan sengaja menyisakan Ajis seorang diri untuk diajak ke tempat penyiksaan khusus untuk dirinya. Ajis pun makin panik dan menembaki speaker GM tipe 899P 2 mic dan support Bluetooth 500.000 net. Tanpa diving dan olo-olo, Haji Sanusi pun melanjutkan aksinya dan memancing Ajis untuk keluar dari labirin menuju tempat penyiksaan terakhir. Dan sampailah Ajis di tempat penyiksaan terakhir dengan kelelahan. Terengah-engah kecapean, Ajis sambil memegang senjata M4 dengan skin blasier bersiap-siap menembak Haji Sanusi. Di sisi lain, Haji Sanusi hanya menggunakan panah besi untuk melumpuhkan Ajis, berhasil mengenai 2 bahu Ajis dan 2 pahanya. Dan benar saja, Haji Sanusi dengan gelar ninja jenius kelulusan Konoha Angkatan 84 yang membuat Ajis sama sekali tidak bisa berkutik. Dan setelah berhadapan langsung, Haji Sanusi menyampaikan sepatah 2 patah 3 patah kata untuk Ajis. Dan setelah itu, Haji Sanusi langsung menusukkan pisau dapur itu ke bagian dada Ajis dan mengukir gambar lope di dada Ajis hingga berteriak kesakitan yang luar biasa, diakhiri dengan mencabut jantungnya Ajis. Dan film pun
Tamat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah harta yang paling berharga adalah keluarga. Tetapi kalau Anda jadi presiden, Anda jangan hanya memperhatikan keluarga, tapi perhatikan keluh rakyat.